Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama khutbah Jumat pertama untuk menyambut kedatangan santri baru. Satu pekan yang lalu kakak-kakak datang di sini. Beberapa hari kemudian mungkin bahagia punya teman baru. Satu pekan kemudian berasa ada kerinduan kepada ayah dan bunda. Sedih rasanya, 1 menit berasa 1 hari. 1 hari berasa 1 tahun. Ingin berjumpa dengan keluarga. Maka izinkan khatib, Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat. Kunci mengelola hati. Kalau misalkan hari ini kita pandangi beberapa kakak kelas kita yang kelas 8, kelas 9, sepertinya mereka enak-enak saja dimasuk pesantren. Tapi kalau ngeliatin adik kelas, Masya Allah, satu kelas dengan kalian anak-anak baru, kelas 7 ataupun kelas 10, yang baru pertama kalinya berpisah dengan orang tuanya, rasanya begitu beratnya, luar biasa. Jangankan kalian, khatib yang saat ini berdiri di hadapan kalian, kakak-kakak santri, 30 tahunan, 20 tahunan yang lalu juga merasakan hal yang sama. Kelas 1 SMA, berduri air mata ketika harus terpisah dengan keluarga. Maka jamaah sekalian, para santri semuanya, maka izinkan khatib menyampaikan bagaimana kunci kita mengelola hati kita. Intinya di dalam hati itu sendiri. Maka bolehlah kalian mengucapkan kalimat yang sama diajarkan baginda Rasulullah. Ketika dapat musibah, anggaplah ini sebagai perpisahan, sebagai sebuah musibah. Maka bila kalian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu tidak jadi persoalan. Dan ingatlah nasihat baginda Rasulullah. Ketika kalian dapat musibah dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ucapkanlah, kenapa baginda Rasul mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas segala musibahku ini. Aku sedih banget ya Allah. Terpisah dengan abiku, terpisah dengan omiku, terpisah dengan adik-adikku. Berikan pahala, wa ma'jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, dan berikan aku pengganti ya Allah dengan pengganti yang lebih baik daripada itu. Pergantiannya apa? Mungkin ada masa-masa di mana nanti kalian akan syukuri di masa depan. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, dulu Alhamdulillah dipaksa oleh Abi dan Umi untuk masuk pesantren, gara-gara itu aku menjadi posisi di tempat ini. Kalau bahasanya Ustadz Nasrul menyampaikan ada syukur yang delay. Dan saya yakin nanti suatu saat di antara kita akan merasakan syukur delay itu. Khatib merasakan sendiri ketika dapat beasiswa ke Libya, 2 tahun syukurnya delay. Kenapa nggak ke Mesir? Kenapa nggak ke Mesir? Setelah 2 tahun merasakan, oh ternyata Alhamdulillah ini hikmahnya dikirimkan ke Libya. Terlalu banyak syukur-syukur delay nanti akan kita sadari di suatu hari nanti. Maka kunci mengelola hati adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai kita harapkan, harapannya dekat dengan orang tua terus. Harapannya adalah A, B, C, dan C. Tapi ternyata dapatnya seperti itu. Maka yang perlu dilakukan adalah 1, sabar. Sabar itu nahan. Ya Allah, nangis ya nggak apa-apa. Tangiskan saja. Dia nggak akan lama kok. Mentok 1 bulan, setelah itu akan selesai. Rasa sedihnya tadi. Mirip dengan orang yang operasi mungkin karena 1-2 hal kurang sehat, misalkan usus buntu sebagainya. Mungkin dia akan dirobek, kurang sehatnya mungkin 1 bulan, setelah itu maka normal kembali. Alhamdulillah. Maka nikmatin tadi, sabar. Sabar itu bukan selalu kamu bahagia terus, tidak. Sabar itu nahan. Sakit, kangen, rindu. Kayak besok hari, kakak kelas kalian dapat waktu untuk video call, sedangkan anak baru belum dapat jatahnya. Sabar. Ada beberapa amalannya, amalan itu tidak ada angka nominal pahalanya. Saking besarnya, salah satunya adalah pahala sabar. Nikmati kesabaranmu dahulu. Nanti dengan perjalanan waktu, sama lama-lama kamu akan dari level yang kedua. Apa itu? Level ridho. Oh, Alhamdulillah. Sudah, ya udah dah, masuk pesantren memang gitu. Dan harus kita sadari bahwa setiap kita dapat musibah itu tidak hanya untuk kita. Maka ingatlah kisah Zulkarnain ketika dia menaklukkan beberapa benua yang ditaklukkannya. Sampai suatu ketika
belum menaklukkan Babilonia. Ketika menaklukkan Babilonia itu, ternyata beliau tersenang penyakit. Sebelum beliau sakaratul maut, belum berwasiat. Nanti tolong, kalau aku meninggal di Babilonia ini, tolong kirimkanlah 1 ekor domba yang gemuk dan besar. Kirimkanlah kepada ibuku di sana. Dan berikanlah wasiat pada ibuku, Bu, tolong sembelih ini. Kalau Dzulqarnain meninggal, sembelih kambing ini dan buatlah makanan dan masakan yang paling nikmat. Undanglah tetangga-tetangga, tapi dengan syarat, hanya orang yang rumahnya tidak pernah merasa kehilangan yang boleh datang. Maka satu titik setelah sakit itu Dzulqarnain meninggal dan beliau pasukannya mengirimkan beberapa orang untuk mengirimkan kambing, domba besar untuk ibundanya tercinta. Sedihnya luar biasa. Seorang ibu kehilangan anak tersayangnya yang bernama Dzulqarnain itu. Dan ingatlah wasiatnya, suruh motong kambing. Ini Bu, wasiatnya adalah tolong potong kambing ini dan masaklah dengan makanan yang paling nikmat. Dan undanglah tetangga-tetanggamu, tapi dengan syarat hanya orang yang tidak pernah mendapatkan kehilangan di dalam rumah tangga itu boleh datang. Maka biasanya datang banyak, maka dimasaklah seluruh tetangganya, diundang semua satu perkampungan itu. Di malam harinya tidak ada satupun orang yang datang. Ketika tidak ada satu orang yang datang, ibunya bingung, kenapa nggak ada yang datang? Undangan sudah disebarkan, makanan sudah dihidangkan begitu nikmatnya, tinggal disantap secara bersama-sama, tapi kok nggak ada yang datang? Maka disitulah ibunya baru tersadar, oh iya ternyata yang mendapatkan musibah ini tidak hanya aku. Dan beliau menyampaikan, qad abarrani fi hayati wa qad abarrani fi mauti. Anakku telah berbakti kepadaku ketika dia masih hidup, dan dia telah berbakti kepadaku ketika dia sudah meninggal. Bahkan ketika sudah meninggal, kan memikirkan bagaimana membuat luka ibunya menjadi terobati. Ibunya baru sadar ternyata saat itu beliau kehilangan anak tersayangnya. Dia merasa orang yang paling sedih saat itu adalah aku, anak tersayangku meninggal. Tapi di waktu yang sama beliau disadarkan juga, ternyata yang merasa kehilangan gak cuma ibunya, tapi satu perkampungan itu semuanya juga pernah merasakan kesedihan yang sama. Siapa di antara kita yang tidak pernah dapat musibah? Pasti dapat. Maka teman-teman santri semuanya, ini fase di antara perjalanan kita. Harus berjalan, satu, berpisah dengan orang tua kalian, berpisah meninggalkan orang-orang yang tercinta di rumah sana, meninggalkan sesuatu yang mungkin kalian cintai di rumah sana, apakah itu handphone, laptop kalian yang mungkin tidak bisa dibawa ke sini, nikmatin saja dulu. Kenapa? Kalian tidak sendirian, masih banyak jutaan santri yang lain merasakan hal yang sama dengan kalian. 1, sabar. 2, ridho. Dengan perjalanan waktu nanti keridhoan akan hadir, dan satu momen pasti di level ketiga kita akan dapat level syukur. Kapan itu Ustadz? Sabar aja dulu sama ridho. Kalau kita belum bisa sabar, kita kabur dan sebagainya, mungkin kita tidak akan pernah ke level yang 3. Level tertingginya itu syukur. Kalau kita dapat di tadi malam, di antara sahabat kita datang ke sini, di Hanzi University dan di Malaysia gitu kan. Satu momen juga kehidupan mereka juga pernah menjadi santri seperti kalian. Ketika menyelesaikan hafalannya, saat ini di titik yang bagi kalian menyenangkan, bermain salju di sana dan sebagainya. Itu satu langkah-langkah ada dari langkah yang pertama ini. Langkah mereka pernah di sini bersama kalian. Jejak napak tilasnya masih ada di sini. Dan saat ini mungkin Allah telah perjalankan dia ke titik itu. Dan ketika Ustadz sampaikan terima kasih ya udah hadir, ya Ustadz saya juga terima kasih banyak. Saya kangen banget dengan pesantren. Nanti ada satu momen ketika kalian sudah melalang buana, mungkin terbang kemana-mana, kalian akan ada satu titik yang akan kalian rindukan. Yang mungkin saat ini kalian tempat itu adalah tempat yang menyakitkan bagi kalian hari ini, tapi suatu hari nanti tempat itu adalah tempat yang pengen banget kalian untuk mengunjunginya, yaitu pesantren Khairul Razikin. Maka hadirkanlah ketika kita ingin mengelola hati. Ujian siapapun pernah dapat ujian. 1, hadirkan kesabaran, dan 2, keridhaan. Dan sama, tidak hanya kita yang mendapatkan musibah itu, tidak hanya kita yang mendapatkan tantangan itu, tidak hanya kita yang pernah berpisah dengan keluarga, semua teman-teman kita yang mungkin saat ini kelas 9, kelas 12, mereka juga merasakan hal yang sama ketika di awal-awalnya. Dan di level ketiga, ketika kita bisa menjalaninya dengan baik, husnudzon kepada Allah, positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hadir adalah kesyukuran demi kesyukuran. Semoga juga ketika kita sudah bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita, Allah akan timbahkan nikmat-nikmat yang lain. Kita belajar dari guru kita Ustadz Nasrullah, kayak keajaiban ini luar biasa. Pengen berangkat umroh tiap
bulan seperti tidak menjadi persoalan bagi beliau. Pengen jalan-jalan ke 54 negara seperti Masya Allah juga tidak jadi persoalan bagi beliau. Keajaibannya banyak. Tapi kan keajaiban itu ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Maka teman-teman juga ceritanya udah terdengar oleh teman-teman. Tempat kalian berdiri hari ini adalah tempat di mana beliau harus menangis luar biasa dengan beban, dengan ujian 21 miliarnya. Itu ada pesantren ini, mulai titiknya itu. Dan ternyata Masya Allah dengan ujian itu tadi beliau sabar, beliau ridho sampai titik kesyukuran. Alhamdulillah Allah muliakan beliau. Dengan berdirinya banyak-banyak pesantren insya Allah nanti yang akan berdiri selanjutnya. Yang hari ini kita lihat bangunan kanan kiri kita berkah di antara berkahnya Ustadz Nasrullah guru kita. Maka ikuti napak tilasnya. Kalaupun misalkan ada ujian kesabaran, nikmati kesabarannya dan ridhoin. Satu titik nanti kita akan bersyukur atas segala ujian-ujian tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Berdoalah karena doa di antara dua khutbah di antara waktu mustajabah. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah dan kakak-kakak santri semuanya, maka hadirkanlah husnudzon terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hari ini memperjalankan kita dan beliaulah Allah yang Maha mengatur dengan begitu indahnya. Maka jangan letakkan nasib kita, pemikiran kita hanya dengan akal-akal kita saja. Maka belajarlah kita dari seorang pemuda, filosof. Suatu ketika dia jalan-jalan ke sebuah tempat pertanian, dia lihat di sana ternyata ada sebuah kebun. Di dalam kebun itu ada semangka yang besarnya luar biasa. Satu semangka beratnya sampai 10 kilo. Dan dia telusuri ternyata mana pohonnya? Pohonnya sangat kecil. Pernah lihat pohon semangka? Kecil kan, dia merambat. Tapi buahnya besarnya luar biasa. Bahkan pohonnya pun tidak bisa mengangkat buah tersebut. Terus dia jalan lagi gitu kan, di mana keadilanmu ya Allah? Ini buah sebesar ini punya pohon sekecil itu. Kayak nggak adil deh. Buah tadi dari pohon, sedangkan pohonnya kecil, buahnya besar. Di mana keadilanmu ya Allah? Jalan-jalan lagi, Qadar ngeliatin ada beringin. Beringin itu kalau lihat ke sana, beringin itu pohonnya besarnya luar biasa. Dia rindang besar gitu. Ternyata buahnya kecil. Ya Allah, lebih nggak adil lagi ini ya Allah. Ini pohon sebesar ini, buahnya kenapa segede? Beringin kecil banget. Maka karena saat itu saking panasnya, si anak muda ini pun berteduh di bawah pohon beringin tersebut. Teduh gitu, saking panasnya gitu kan. Qadarullah saking semilirnya angin, dia ngantuk, tertidur. Pas tertidur qadarullahnya, ada satu buah beringin jatuh pas hidungnya, gitu. Barulah si anak muda mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha adil. Andai saja pohon beringin itu buahnya seperti pohon semangka, maka bagaimana nasib hidung saya? Maka hadirkanlah, Kak, saat ini kalau kalian berpikir, saya harusnya sekolah itu, saya harusnya tempat itu. Enggak, tapi kenapa Allah perjalanan ke sini? Yakin, Allah sedang pengen punya rencana yang begitu indah. Andai saja tadi, pohon beringin buahnya seperti pohon semangka, maka yang terjadi mungkin peyoklah dari hidung si anak muda tersebut. Maka Kak, positif thinkinglah dengan Allah. Kalau Allah memperjalankan kita hari ini ke titik A, maka nikmati. Pasti ada hikmah yang indah sedang Allah titipkan kepada kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqimus shalah.